teman-teman tolong sampein bahwa saya sebagai yang diberikan amanah sebagai ketua panitia, fokusnya satu. Ini adalah event internasional untuk bangsa negara yang kita cintai. Jadi kakak-kakak sekalian, jangan ngomong kemana-mana. Intinya cuma satu, branding negara yang kita cintai. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi khawatir Ancol rugi karena penyelenggaraan Formula E 2022. Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Saroni, memastikan Ancol tidak akan dibuat rugi. Di ajang Formula E Jakarta ini, Ancol kita pastikan tidak akan rugi, malah harusnya untuk penontonnya insya Allah ramai, kata Sahroni saat dihubungi Minggu 15 Mei. Menurut anggota DPR RI dari fraksi Nasdem itu, panitia Formula E telah menghitung-hitung sehingga tidak akan merugikan pihak yang ikut terlibat di acara itu. Sudah didesain hitungan bisnisnya oleh panitia biar semua untung, baik penyelenggara, vendor, terlebih lagi ya masyarakat, katanya. Diketahui Prasetyo berencana memanggil manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol terkait rencana menggratiskan seluruh wahana kepada pembeli tiket Formula E. Sebab Prasetyo menilai harga tiket yang dijual lebih murah, berpotensi membuat tekor. Saya akan panggil pihak Ancol untuk menanyakan model kerjasama dengan Formula E. Jangan-jangan ini pakai PMD atau duit pinjaman Ancol dari Bank DKI, kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya. Prasetyo menjelaskan, harga tiket termurah balap mobil listrik itu dibanderol dengan harga Rp250.000. Jika merujuk pada salah satu situs penjualan tiket, harga ini lebih mahal sedikit dibanding harga bundling tiket Dufan, SeaWorld atau Samudra pada hari kerja plus tiket masuk Ancol. Dalam situs tiket.com, harga tiket Dufan, SeaWorld atau Samudra weekday plus masuk Ancol dibanderol dengan harga Rp248.535. Ini berarti harga tiket Formula E hanya lebih mahal sebesar Rp1.465 dibandingkan harga bundling tersebut. Harga itu tentunya di luar pajak sebesar 15%, ujarnya. Dalam pertemuan itu, Prasetyo ingin mengetahui seberapa besar Formula E mendongkrak pendapatan Ancol, berapa nilai kontrak kerjasama yang diperoleh Ancol untuk menyewakan lahan, serta berapa besar uang yang didapat dari penjualan tiket Formula E. Ancol ini kan BUMD, perusahaan yang harus mendapatkan untung. Jangan sampai Ancol yang mengaku merugi karena pandemi makin tekor karena Formula E, tegasnya. Kenapa kita memilihnya pada Formula E? Karena ini adalah menggunakan listrik. Ini masa depan mobilitas penduduk. Mobilitas orang itu akan menggunakan tenaga listrik. Dan bila sekarang muncul, kesadaran itu muncul, lalu kita juga berharap nantinya industri listrik, kendaraan listrik itu tumbuh. Ya. Indonesia salah satu produsen untuk bahan baku baterai, ya, lithium. Jadi ini adalah sebuah turnamen yang berorientasi pada masa depan. Ada dua unsur. Satu adalah manfaat tangible yang bisa dihitung. Yang kedua adalah manfaat intangible yang tidak bisa dihitung secara rupiah. Nah, yang bisa dihitung secara rupiah itulah yang kemudian kita lihat di dalam feasibility studies tentang menggerakkan perekonomian, tentang bagaimana ini berdampak kepada ekonomi kecil, mikro di Jakarta, pada pariwisata, itu semua bisa dihitung.
Lalu ada yang tidak bisa dilihat, reputasi. Ya. Bagaimana Jakarta ada di dalam Peta internasional. orbit kota-kota Ya. reputasi dunia. Dan ini reputable cities itu jumlahnya nggak banyak yang bisa menjadi tuan rumah seperti ini. Oke. Jadi ini tentang Jakarta, ini tentang Indonesia. Dan ini bagaimana kita bisa menaikkan posisi kita di dalam kancah global. Teman-teman tolong sampein bahwa saya sebagai yang diberikan amanah sebagai ketua panitia, fokusnya satu. Ini adalah event internasional untuk bangsa negara yang kita cintai. Jadi kakak-kakak sekalian jangan ngomong kemana-mana, intinya cuma satu, branding negara yang kita cintai. Ya wajar lah, kan namanya mungkin dianggap mengomandoi kegiatan event internasional. Tapi kan ini bukan urusan politik, ini urusan masalah branding negara. Saya berharap semua pihak, semua warna bersama-sama mensukseskan event internasional dengan yang menjadi tujuan dunia, bahwa masa depan yang akan kita dapatkan yang tidak bisa kita hindari adalah tentang pemakaian teknologi listrik. Saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya.